Bapak DS366, Bapak kekelengan kami, nanti kekelengan kami, nanti bakti, tetap semangat. Sobat Cesa, mari kita simak pekerjaan si Cesa ya. Nanti Cesa pun sangat terkejut. Sudah bisa ditebak ya Sobat Cesa. Hancur semua, keluar semua. Ini dia pelakunya. Ini ketawa dianya. Ya ampun tengoklah Sobat Cesa, kerjaan si Cesa. Isi ketawa. Ya ampun Cesa. Dia turunkan semua baju yang di atas dia, tempat duduk dia tuh ya. Di situ ada baju mak sama bapaknya. Dia turunkan biar dia bisa duduk di situ. Nah, sekarang dia acak-acak sudah itu baju adiknya dan baju dia juga sudah pada keluar. Inilah kerjaan dia dari tadi diam di kamar. Walah. Saya kira si Cesa masih tidur dan si Cesa sibuk menyuci di belakang. Ternyata seperti ini kerjaannya. Nande. Alah, ini berapa hari nih? Kayaknya 1 harian ini kerjaan maknya ngelipatin ini kain ya. Iya. Apa itu? Kenapa Cesa serakkan kainnya nakku? Cesa. Walah, Sobat Cesa. Beginilah selalu emak-emak bikin naik tanduk. Ketawa dia. Apa nggak naik tanduk Mama Cesa seperti ini Sobat? Waduh. Ini membereskannya, ini melipatinya, ini seharian, ini baru selesai segini banyaknya kain sudah hancur semua. Terlebih lagi yang hancur pakaian yang kecil-kecil itu sangat lama sekali melipatinya. Apa nak? Kenapa Cesa hancurkan semuanya? Kenapa? Sapa dulu sobatnya. Dadah, tengok sini lah. Oke lah Sobat Cesa, sepertinya kita akan bereskan ini. Cikit. Nah, oke Sobat Cesa, Nade Cesa sudah selesai memberes-bereskan kamar ini. Setelah tadi semuanya acak-acak sama si Cesa, baru sudah selesai Nade Cesa lipat-lipat. Nah ini dia, ini baju Nade Cesa ya. Ini baju Nade Cesa, ini baju Bapak Cesa, dan inilah baju anak-anak keluarga Cesa. Baju si Cio di atas dan baju si Cesa di bawah. Ini baju si Cesa yang paling banyak ya, karena baju si Cesa sering dikirimin sama bibi tengahnya yang di Batam. Baju-baju second dari Singapura itu masih bagus-bagus banget ya. Jadi banyak sekali baju si Cesa. Baju si Cio juga lumayan banyak ya. Nah kalau baju mak bapaknya ya seperti inilah, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting mak anaknya. Karena Nade Cesa dikasih pesan sama Pak Cesa ya, kalau bisa si Cesa dan si Cio kerja kalau bisa sudah mandi ya. Nade Cesa sudah rapi dan sudah bersih. Bapak Cesa bilang, walaupun saya capek kerja, selelah apapun, kalau pulang kerja dilihat anaknya rapi dan bersih, jadi dia capeknya hilang katanya Sobat Cesa. Makanya Nade Cesa sangat memikirkan sekali masalah kebersihan orang tua ini ya. Masalah pakaian orang tua ini juga Nade Cesa selalu perhatikan ya, karena cuman itulah penyemangat keluarga ya. Sudah selesai Nade Cesa bersih-bersih. Nah sekalian mau Nade Cesa juga mau menunjukkan nih ruangan
istirahat Nandi Cesa sama Bapak Cesa dan anak-anak dua nih ya. Seperti apa kamar ini boleh diikuti ya. Nandi Cesa pakai kamera depan dan memegang tangan seperti ini ya Sobat Cesa, karena tripod dibawa sama Nandi Bakti. Jadi Nandi Cesa kan tidak punya tripod, jadi pinjam. Kalau orangnya pakai ya sudah beginilah Nandi Cesa. Inilah dia kamar Nandi Cesa. Seperti inilah. Ini kamar depan dari Bapak ya. Bapak DS366. Kamar depannya ini tempat istirahat Nandi Cesa. Nandi Cesa setiap pagi selalu menggulung kasur ini ya. Selalu Nandi Cesa gulungkan kasurnya. Seperti itu dia. Biar lebih aman Sobat Cesa. Setiap pagi harus digulung itu kasurnya, supaya kalau ada binatang-binatang di bawah kasur, nah bisa ketahuan ya. Karena punya anak kecil ini susah Sobat Cesa. Takutnya nanti ada binatang kaki seribu atau lipan atau apalah, kita tidak tahu ya. Apalagi di rumah mama ini seperti inilah kondisinya kamar mama ini. Sobat Cesa, karena ini ya, kamar mama ini belum selesai juga rumah mama ini. Ini belum diplafon. Jadi takutnya ada binatang yang masuk dari situ ya Sobat Cesa. Kita kalau punya anak kecil harus agak lebih waspada. Ini mama pakai ini ya. Tikar-tikar kecil itu yang disatu-satukan di sini. Kemarin dikasih karpet. Karpetnya sudah sobek-sobek jadi ada tikar. Pas Nandi Cesa tidur di sini, Nandi Cesa satukanlah dia seperti ini ya. Ini juga sudah sobek. Karena kamar ini belum dikeramik ya Sobat Cesa. Nah, belum dikeramik juga. Nanti kalau ada rezeki kata Bapak dikeramik, satu-satu diselesaikan ya Sobat Cesa. Takutnya nanti di sini kalau ada tanah-tanah seperti ini, takutnya kita ada kaki seribu atau kecoa atau apa ya Sobat ini. Ada tanah seperti itu di situ ya. Jadi memang setiap hari Nandi Cesa gulung ini kasur biar nampak kalau ada binatang-binatang di sini ya. Nah, inilah udah selesai Nandi Cesa bersih-bersihnya tadi. Yang diserakkan Cesa, di sini ada kantongan. Kantongan ini buat gantungan mainannya si Cesa. Nah, seperti inilah kondisi kamar Nandi Cesa sekarang. Kondisi kamar depan Bapak DS366. Inilah kondisi kamar depan Bapak DS366. Kamarnya ada 3 ya Sobat. Ada 3 karena dia Bapak DS366 memiliki anak cewek dan laki-laki. Pastinya kamarnya berbeda. Dan kamar satunya kamar orang tua, kamar Bapak sama Mama. Baru itulah yang bisa dikeramik sama Mama sama Bapak, itu pun ya seperti itulah, harus dicicil-cicil. Rumah ini sudah 8 tahun ya. Sudah 8 tahun lamanya rumah ini dibangun sama Bapak. Itu pun dulu Bapak beli tanahnya sama untuk mendirikannya aja harus menyicil ke bank. Sudah 8 tahun Sobat Cesa. Bayangkan dia pinjam duit ke bank hanya bisa untuk membeli tanah dan mendirikan rumah ini. Untuk plasternya juga tidak cukup lagi, apalagi mengkeramiknya Sobat Cesa. Untuk mendirikan rumah ini Bapak sama Mama sangat bekerja keras ya, menyicil. Nanti sedikit ada hasil sedikit untuk makan, sisakan untuk membeli pasir, sedikit lagi sisakan untuk membeli semen. Saya pun bekerja di Batam Sobat Cesa sambil membantu sekolahnya Bapak si Japran, anak karo perantauan papanya si Japran, dan juga membantu sedikit-sedikit untuk membeli semen untuk Bapak ini. Begitu juga papanya si Japran. Papanya si Japran dalam pembangunan rumah ini dia sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa dia membantunya pembangunan rumah ini. Pulang sekolah dia, tunggu dulu nak. Pulang sekolah Papa si Japran ikut upahan bersama Bapak biar ada untuk membeli pasir, biar berdiri kokoh rumah Bapak ini. Dan papanya si Japran lah yang
membantu juga membangun rumah ini, menukangi rumah ini. Papa si Japran sangat mengambil alih pembangunan rumah ini ya. Dan Cesa bilang belum selesai karena kamar depan sama kamar belakang belum dikeramik ya. Nanti kata bapak kalau ada rezeki ditabung-tabung lagi sedikit baru dikeramik lagi. Bapak DS 366 itu adalah orang yang sangat bekerja keras. Kalau udah namanya bekerja sobat Cesa, dia nggak mau neko-neko sana sini. Apalagi nanti Cesa bilang masalah video, nanti Bakti bilang video kan dia bekerja seperti itu ya. Sebenarnya dia tidak masuk di akal. Maksudnya video ini jangan sampai mengganggu pekerjaan seperti itu, karena dia bekerja bersama orang. Sama seperti Bapak Cesa, pernah nanti Cesa suruh Bapak Cesa videokan. Bapak Cesa bilang, Mak Cesa, bukannya aku nggak mau. Yang pertama, HP cuma satu, kalau aku bawa nanti susah kamu, nanti kenapa-napa. Yang kedua, saya bekerja sama orang. Kalau saya bekerja sama orang, orang itu tidak tahu dia ber-YouTube. Gak mungkin saya video-videokan pokok saya bekerja, nanti dia kira saya main-main, kata Bapak Cesa seperti itu ya. Jadi kadang-kadang mau ngambil dia video juga susah. Dia tidak mau sobat Cesa, apalagi kalau sampai mengganggu pekerjaan. Bapak Cesa tidak mau. Sama juga seperti Bapak itu kalau bekerja dia tidak ambil pusing masalah video. Kalau mau video kan ya terserah, dia mau juga berbicara di video, tapi untuk pekerjaan dia khusus di video kan dia tidak mau dia sibuk-sibuk mengurusin video sana sini, tidak mau dia sobat Cesa. Tapi kalau kita bawa kamera kita videokan dia masih mau dia berbicara. Tapi nggak mungkin kan kita ikut-ikut Bapak bekerja. Nah, saya sedih melihatnya, saya sedih tapi senang juga sobat Cesa. Sudah agak tenang karena Bapak sama Mama sudah tidur di tempat yang aman dan nyaman sobat Cesa. Walaupun kami sekarang belum punya rumah, numpang sama Bapak, tidak masalah, tidak apa-apa. Semua rezeki sudah diatur sama Tuhan ya. Nandi Cesa percaya pasti nanti Cesa juga memiliki tempat tinggal yang nyaman. Kami akan usahakan, walaupun nanti cicil, pasti nanti kami akan usahakan untuk memiliki rumah sendiri. Tidak akan mungkin kami menumpang terus di sini untuk membuat susah Bapak saya ya. Saya itu sudah cukup susah, sudah lama dia susah untuk menyekolahkan kami juga. Dia sudah sangat bersusah payah. Apalagi nanti Bakti, mama saya itu orang yang sangat tegar, bekerja keras. Dulu mana-mana mereka itu naik sepeda. Saya sangat sedih sekali kalau mengingat itu sobat Cesa. Untuk mendirikan ini, saya masih ingat dulu saya pulang dari Batam, saya cuti bekerja, saya di sini seminggu, dua minggu. Mama saya pergi jam 2 pagi sama Bapak upahan mengangkat kelapa, mengangkat sawit jam 2 pagi, pulang jam 7 pagi. Itu melewati laut. Bayangkan siapa yang enggak resah di rumah. Lautnya itu di sini ada ini ya, ada binatang, maaf cakap, ada buaya ya sobat Cesa. Jadi tadi Cesa sangat cemas itu di rumah. Kalau Bapak sama Mama udah pergi malam-malam seperti itu, pasti sangat cemas ya sobat Cesa. Tapi itulah, rupiah demi rupiah dikumpulkan Mama supaya rumahnya bisa berdiri kokoh, untuk membayar cicilan ke bank, untuk makan, untuk tabungan sedikit-sedikit untuk menjadikan rumahnya seperti ini. Itulah sobat Cesa. Tapi saya bangga dengan orang tua saya, karena mereka tidak mau menyusahkan orang. Orang tua saya tidak mau menyusahkan orang, dia mau berusaha sendiri. Saya suka sedih sobat Cesa kalau baca komen-komenan dari netizen yang tidak suka melihat video Mama ya. Dia kadang suka bilang hanya berpura-pura, hanya konten. Mungkin mereka melihat karena depan rumah Mama itu sangat mewah ya, sangat besar. Tapi dia tidak melihat isi dalamnya, dia tidak bisa melihat isi kantongnya.
Itu tidak seberapa. Yang di video itu sebenarnya tidak seberapa, karena kadang mama mikirkan omongan netizen yang tidak enak. Mama juga orang yang sangat rapuh ya Sobat Cesa, dia tidak bisa membaca komen-komenan yang sangat agak-agak pedas sedikit, dia tidak bisa. Jadi kadang kalau dia bekerja yang agak sedikit keras, tidak mau dia divideokan Sobat Cesa. Karena memang seperti itulah sehari-harinya. Bisa dilihat rumahnya besar, nggak mungkin pekerjaan seperti itu. Karena pekerjaan seperti itulah makanya bisa rumah ini berdiri seperti ini Sobat Cesa. Saya pun dulu bekerja ke Batam karena saya berniat saya akan membantu orang tua saya. Disitulah saya membantu sekolahnya Papa Sijapra, anak karo perantauan, dan juga mencicil beli pasir sedikit demi sedikit untuk mendirikan rumah ini. Biasa ketika bapak pinjam duit ke bank, dia mendirikan rumah ini. Uang yang dia pinjam ke bank hanya cukup untuk membeli tanah dan mendirikan rumah ini, belum diplaster. Itulah yang harus diusahakan sama bapak, cicilan ke bank, makan sehari-hari, dan menabung sedikit demi sedikit untuk membangun rumah ini lebih bagus lagi, untuk plasternya, untuk keramiknya, dan semuanya ya Sobat Cesa. Nah, setelah 4 tahun bapak ambil cicilan ke bank itu, 4 tahun bapak sudah lunasin sertifikat rumah ini, sudah menjadi milik bapak. Dan itu lagi lah yang dia gadaikan ke bank untuk mengambil tanah dia sekarang ya. Baru dia punya kebun sawit, dan sampai sekarang kebun sawitnya itu masih dalam cicilan ke bank ya Sobat Cesa. Makanya sangat banyak sekali masih yang bapak pikirkan, karena dia harus membayar cicilan ke bank. Tapi syukurnya anaknya tinggal satu yang sekolah Silona ya. Nah, itulah saya sekarang sangat merasa tidak enak ya Sobat Cesa. Kami tinggal di sini, saya merasa membebani orang tua saya sekali. Walaupun orang tua tidak bilangnya, tapi ya saya tetap tidak merasa tidak enak. Tapi begitulah Sobat Cesa, namanya juga kita anak ya, udah menikah, maunya tidak jadi merepotkan orang tua lagi. Nanti kalau secepatnya nanti Cesa mau pindah dari sini, tapi itulah belum dapat juga rumah yang mau nanti Cesa tempati. Mau tempat yang keramaian, kontraknya mahal sekali. Oke Sobat Cesa, nanti Cesa sudah terlalu banyak cerita tentang bapak saya ya, Bapak DS366, bapak kekelangan kami, nanti kekelangan kami, nanti bakti, tetap semangat ya, nanti bakti sama Bapak DS366 ya. Oke, sampai ketemu lagi di video keluarga Cesa Sitepu selanjutnya ya Sobat Cesa. Jangan bosan-bosan dengan video keluarga Cesa Sitepu. Tengoklah, muka saya sudah putih-putih, diudahin sama si Cesa, dan dia sudah melarikan diri ke sana. Jangan bosan-bosan ya Sobat Cesa, keluarga Cesa Sitepu. Kalau ada komen-komennya boleh di komen-komen, tapi jangan terlalu pedas ya Sobat Cesa. Oke Sobat Cesa, terima kasih ya selalu setia bersama channel keluarga Cesa Sitepu. Semoga kita selalu diberkati, diberi umur yang panjang dan rezeki yang melimpah, dan jangan lupa selalu bahagia Sobat Cesa. Dadah, salam menjua-jua. Sini aku, sini sapa dulu sobatnya. Sini. Duh, dadah, dadah, kiss bye dulu. Lagi.